Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, pada pagi hari ini mari sama-sama kita simak satu firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun, surat yang ke-63, ayat yang ke-9. Allah berdialog sama kita, ngajakin dialog sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil, ya, panggilan khusus kepada orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Allah memanggil kita karena Allah itu ada punya keinginan agar kita ini bahagia, agar kita ini senang, agar kita nanti mendapatkan surga. Maka Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Ini sebagai salah bentuk cintanya Allah kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman ketika Allah mengajak dialog, ya. Allah mengajak kita untuk ke jalan yang benar, ya. Bagaimana sikap kita? Apa kita diam-diam aja, kita biasa-biasa aja? Nah, harusnya kita ini mensikapinya dengan rasa yang luar biasa, perhatian kita kepada Allah. Ya, Allah panggil orang yang beriman. Ya, ketika Allah panggil itu pasti ada sesuatu yang sangat penting. Berupa apa? Berupa petunjuknya. Ya. Nah, ketika Allah memanggil orang yang beriman, nah, dipastikan ada perintah atau ada larangan. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 ini, perintah apa larangan? Mari sama-sama kita lihat. Setelah Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, Allah nyatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah kamu lalai harta dan anak-anak. Artinya jangan sampai kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu. Berarti dalam ayat ini berupa larangan. Larangan apa? Larangan lalai terhadap dua hal. Dua hal, harta dan anak-anak. Dua hal inilah sesuatu yang secara fitrah sangat dicintai oleh manusia. Harta, wah, manusia bersusah payah dengan segala kemampuan ingin mendapatkan harta pagi, siang, sore, dan malam. Gigih, semangat. Menyayangi anak pun sangat luar biasa kasih sayangnya. Jangankan orang lain menempel di badannya, satu nyamuk saja dilarang untuk menempel. Begitu kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi Allah ingetin, jangan sampai rasa cinta itu membuat kamu lalai. Ya. Harta kita harus pikirin dari mana kita peroleh. Jangan sampai harta itu menjadi harta yang diambil dari cara-cara yang tidak benar, dari cara-cara yang haram. Ya, suap, manipulasi. Ya. Main-main catatan, anggaran dan lain sebagainya. Itu berarti kita lalai. Lalai mencari uang dengan cara yang halal dan benar. Ya. Makanya diingatkan, jangan sampai lalai kita. Kemudian anak-anak kita itu juga jangan sampai kita prioritaskan anak kita itu sekolah tinggi, bisa kerja, bisa gajinya besar. Tapi apakah anak itu bisa sholat? Apakah anak itu bisa mengaji? Itu soal belakangan. Yang ada pada diri orang tua itu bagaimana supaya anak itu punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, hidup bahagia di dunia itu. Nah, ini menjadilah
Kalau orang tua tidak memikirkan bagaimana pendidikan agama, bagaimana anak-anak itu bisa sholat, bagaimana anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ketika orang tua lalai dalam dua hal itu, harta dan anak, maka Allah pastikan faulaika humul khasirun, maka mereka itu akan mendapatkan kerugian di dunia, ya, rugi sebenarnya, tapi ada yang tidak menyadarinya. Di akhirat udah pasti nggak akan bahagia, tidak akan meraih surga. Karena apa? Karena Allah sudah menyatakan kalau orang lalai dari harta dan anak, dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.